Sebelum memulai video ini, jika teman-teman tertarik untuk belajar WordPress di kelas yang saya miliki, di kelas wordpress.com, teman-teman bisa klik link di deskripsi video. Kita akan belajar beberapa website seperti website properti, website dealer mobil, booking hotel, website travel, dan yang lainnya. Hai teman-teman, apa kabar? Sesuai dengan judul video, di dalam video kali ini, kita akan membuat website toko online hanya dengan modal 180.000. Teman-teman sudah bisa membuat toko online yang sudah langsung online. Oke, jadi kita akan bahas teman-teman. Yang pertama, kita akan bahas mulai dari preview website. Lalu nanti kita akan belajar untuk membeli hosting dan domain, lalu menginstal WordPress, dan seterusnya sampai website teman-teman jadi. Nah, kurang lebih teman-teman, untuk website yang akan dibuat seperti ini. Untuk template-nya, kalau teman-teman ingin nanti bisa klik link yang ada di deskripsi video. Di sini ada halaman home teman-teman. Tampilannya seperti ini. Lalu di sini ada halaman about atau halaman tentang toko atau tentang perusahaan teman-teman. Lalu berikutnya misalnya ada halaman kontak. Seperti ini ya teman-teman untuk previewnya. Lalu ada halaman kategori produk. Misalnya untuk produk jus ya. Atau kategori yang lainnya. Atau di sini juga untuk semua produk yang teman-teman miliki. Bagian sini ya. Nah ini produk yang teman-teman miliki. Nah, kalau teman-teman klik, maka akan diarahkan ke dalam detail produk. Teman-teman tambahkan ke keranjang. Nanti teman-teman bisa check out ya di sini atau klik lihat keranjang. Klik pembayaran misalnya. Maka kita bisa langsung melakukan pembayaran. User nanti bisa input nama, alamat, email, dan seterusnya. Lalu di sini juga bisa melakukan pembayaran baik secara manual menggunakan transfer bank langsung atau langsung diintegrasikan ke dalam payment gateway. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk preview dari website toko online yang akan kita buat. Berikutnya teman-teman, setelah melihat preview dari web toko online yang akan dibuat, nah di sini teman-teman harus menyiapkan dulu untuk hosting dan domain. Tujuannya ini supaya website teman-teman kedepannya bisa diakses oleh semua orang dan user juga bisa melakukan check out atau melakukan proses transaksi di dalam website ya. Nah maka teman-teman harus melakukan pembelian hosting dan domain terlebih dahulu. Kita akan menggunakan layanan dari Domainesia. Nah teman-teman nanti untuk linknya bisa klik di deskripsi video ya. Oke, nah setelah itu teman-teman ke bagian hosting, lalu pilih web hosting. Nah di sini teman-teman bisa pilih paket yang diinginkan sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Untuk tahap awal atau tahap pembelajaran, teman-teman bisa gunakan yang starter template saja. Ini untuk size-nya teman-teman yaitu sebesar 600 MB ya, 0,6 GB. Atau kalau teman-teman mungkin ingin penyimpanan yang lebih luas, bisa gunakan yang ini ya, penyimpanan yang 5 GB. Tapi di sini sesuai dengan judul teman-teman, yaitu dengan modal 180.000, kita akan gunakan yang ini. Ini bisa untuk satu website ya teman-teman, dan juga kita bisa mendapatkan 3 email. 3 email ya teman-teman. Oke, kita klik beli teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa pilih lokasi server. Kita pilih Indonesia saja teman-teman. Lalu teman-teman bisa pilih minimal 1 tahun ya, supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan gratis domain selama 1 tahun. Oke, pilih ini. Atau kalau teman-teman punya budget lebih, silahkan pilih 2 tahun. Sebagai contoh, kita pilih 1 tahun.
Nah, kemudian kita bisa ketikkan nama domain yang ingin kita dapatkan. Di sini untuk ekstensinya teman-teman nanti bisa klaim ya. Nanti satu domain yaitu .xyz atau .cloud. Oke, nah di sini sebagai contoh misalnya digital gitu ya. .cloud. Nah, seperti ini. Oke, untuk DNS manajemen kita centang teman-teman. Jadi kita biarkan kosong. Kalau teman-teman mau dicentang silahkan. Kita biarkan. Nah, kemudian teman-teman bisa masukkan email yang akan digunakan untuk checkout di sini. Sebagai contoh, saya masukkan. Oke, teman-teman, sebagai contoh, saya akan masukkan email seperti ini. Lalu teman-teman klik masukkan ke troli atau ke chart. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat lagi untuk totalnya ya. Untuk spesifikasi yang dipesan. Ini ada hosting, ada domain, dan di sini totalnya 186.000. Nah, di sini teman-teman silakan ganti kode kuponnya dengan menggunakan kode kupon DAF digital ya. Kenapa diganti? Karena ini menggunakan kode kupon dari saya ya teman-teman. Nah, nanti ketika teman-teman ingin mendapatkan template yang di awal saya jelaskan, teman-teman bisa beli terlebih dahulu hostingnya dengan menggunakan kode promo ini. Dan nanti bisa klaim template tersebut sebagai bonus ke saya ya teman-teman. Oke, nah di sini teman-teman lanjut, silahkan teman-teman buat password. Oke, lalu teman-teman klik sign up ya di sini. Ya, teman-teman bisa masukkan nama depan teman-teman. Misalnya saya masukkan seperti ini saja. Oh, di sini harus buat password lagi ya. Silakan teman-teman input lalu klik lanjut. Oh ya, untuk perusahaan saya pilih apa ya? Sesuaikan saja teman-teman. Misalnya ini ya. Oke, lalu klik lanjut. Tidak ada respon ya teman-teman. Coba kita pilih yang lain. Oke, tadi setelah klik lanjut ternyata kita harus input lagi teman-teman untuk alamat ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan. Misalnya saya input seperti ini ya. Oke, lalu provinsi. Oke, lalu masukkan kode pos teman-teman. Lalu nomor telepon teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman bisa pilih, jadi teman-teman tahu domain Asia dari mana, misalnya dari YouTube ya. Oke, lalu centang di sini dan teman-teman klik sign up. Teman-teman bisa save. Nah, sekarang teman-teman tinggal lanjutkan pembayarannya. Oke, teman-teman bisa centang lalu di sini klik selesaikan dan bayar. Maka nanti teman-teman akan diarahkan ke dalam halaman dari domain Asia. Oke, di sini sudah diarahkan ke halaman pembayaran. Teman-teman tinggal pilih ingin bayar pakai apa. Misalnya pakai QRIS atau teman-teman bisa pilih Indomaret atau yang lainnya. Nah, setelah itu nanti kalau teman-teman pilih pakai QRIS akan muncul seperti ini ya. Lalu teman-teman bisa lakukan pembayaran dan nanti teman-teman bisa login ke dalam member area dari domain Asia setelah melakukan pembayaran. Seperti itu ya teman-teman untuk pembelian hosting dan domain di domain Asia.
Selanjutnya, teman-teman, setelah teman-teman login ke dalam member area dari Domainsia, atau kalau teman-teman belum login, silahkan login terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan melakukan instalasi WordPress. Oke, di sini nanti teman-teman silahkan ke bagian menu My Service, ya. Lalu teman-teman pilih layanan yang aktif yang sudah dibeli tadi. Nah, ini layanan saya, teman-teman, ya. Diklik saja. Nah, setelah itu, teman-teman bisa lihat di bagian action, pilih klik login to cPanel. Di sini teman-teman bisa ketikkan ya namanya SSL. Kita akan melakukan instalasi SSL terlebih dahulu. Pilih SSL TLS status. Nah, mungkin nanti di tempat teman-teman di sini masih berwarna merah. Ya, nanti teman-teman tinggal klik di sini, lalu klik Run Auto SSL sampai selesai, dan nanti akan berwarna hijau seperti ini ya. Jadi nanti silahkan teman-teman install. Ini sebelumnya saya sudah install, teman-teman. Jadi warnanya hijau seperti ini ya. Ditunggu, nanti akan ada notifikasi jika instalasi SSL-nya sudah berhasil. Nah, seperti ini teman-teman. Maka nanti ini untuk dashboardnya akan merefresh dan pastikan sudah berwarna hijau seperti ini. Nah, berikutnya silakan teman-teman ketikkan di sini namanya Softaculous Apps Installer. Lalu teman-teman pilih logo WordPress ya. Di sini klik install. Lalu teman-teman pastikan pilih HTTPS, pilih nama domain. Di sini teman-teman kosongkan seperti ini, lalu pilih versi WordPress, lalu masukkan nama toko online teman-teman. Misalnya toko seperti ini ya, misalnya. Lalu deskripsinya jual produk murah misalnya ya. Lalu di bagian username teman-teman bisa masukkan misalnya Miko ya. Lalu teman-teman silakan buat password. Perlu diingat teman-teman, untuk username dan password teman-teman harus ingat ya, karena nanti akan digunakan akses untuk login ke dalam web. Lalu admin email teman-teman bisa masukkan, pakai Gmail teman-teman juga bisa. Lalu di bagian bahasa kita pilih Indonesia. Nah, setelah itu teman-teman scroll ke bawah, klik install. Oke, di sini teman-teman silakan tunggu untuk proses instalasinya. Nah, di sini sudah selesai, teman-teman bisa langsung login ya. Atau kalau belum login, silakan klik nama domainnya. Nah, maka seperti ini nanti untuk tampilan web teman-teman. Untuk login, teman-teman tinggal tambahkan di sini /wp script admin ya. Lalu klik enter teman-teman. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman login. Tadi teman-teman loginnya Miko ya, username-nya, lalu passwordnya. Teman-teman bisa input, lalu klik log masuk. Nah, ini adalah dashboard website teman-teman. Oke. Nah, di sini nanti kita akan melakukan instalasi tema, plugin, dan yang lainnya. Sekarang untuk member area dari Domainsia, teman-teman bisa close. Oke. Di sini teman-teman, sekarang kita bisa ke bagian tampilan, lalu tema. Kita akan lakukan instalasi tema ya. Nah, teman-teman di sini silakan klik tambahkan tema baru. Lalu teman-teman cari di sini namanya Astra. Kita akan menggunakan tema Astra, teman-teman. Oke, nah di sini teman-teman klik pasang atau install. Silakan ditunggu untuk proses instalasinya. Oke, ditunggu ya teman-teman.
Nah, sekarang teman-teman klik aktifkan. Oke. Di sini teman-teman tinggal ke bagian plugin ya. Sekarang kita akan install plugin. Teman-teman ke plugin dan plugin terpasang. Kita lihat teman-teman di sini ada beberapa plugin default dari Domainsia ya yang disarankan. Tapi mungkin untuk saat ini kita belum memerlukan ya teman-teman. Jadi kita bisa deaktif ya atau dinonaktifkan tentang di bagian plugin. Deaktif ya atau nonaktifkan dan terapkan. Nah, di sini teman-teman kita install plugin di sini tambah plugin baru. Jadi plugin ini tools yang digunakan untuk membuat webnya ya. Seperti WooCommerce misalnya untuk sistem toko online atau Elementor untuk mendesain halaman web dan seterusnya. Teman-teman ketikkan di sini namanya Elementor. Jadi ini nanti yang kita gunakan untuk mendesain web kita. Nah, di sini ya teman-teman tinggal klik install sekarang. Lalu teman-teman klik aktifkan. Lalu teman-teman tambah plugin baru lagi. Klik di sini. Cari namanya WooCommerce. Nah, plugin ini yang kita gunakan untuk sistem toko online kita ya teman-teman. Ini klik install sekarang teman-teman. Lalu klik aktifkan. Oke. Berikutnya di sini kita lewati saja teman-teman, klik lewati panduan ya. Di sini kita cari lokasi teman-teman atau bisnis teman-teman ya. Oke, di sini sepertinya kita harus tunggu dulu ya. Kita coba kita refresh. Oke, di sini misalnya di mana ya, Jawa Tengah misalnya ya. Oke, klik kunjungi toko. Oke, kita sudah kembali teman-teman ke dashboard web. Nah, berikutnya kita akan menginstal demo import teman-teman ya. Jadi sesuai dengan contoh tadi, nanti kita akan melakukan demo import ya supaya lebih cepat teman-teman dan juga lebih mudah ya teman-teman. Nanti kita akan coba juga untuk menambahkan produk ataupun melakukan perubahan desainnya. Nah, di sini teman-teman tinggal ke bagian Astra ya. Tarik ke bagian tampilan. Nah, saya agak lupa teman-teman, ke Astra sepertinya. Lalu klik Site Builder mungkin. Oh, bukan teman-teman. Kita coba lihat di dashboard ya. Atau kita install lagi teman-teman satu plugin ya. Plugin tambah baru. Sepertinya harus install satu plugin lagi teman-teman. Namanya di sini teman-teman ketikkan Astra. Nah, ini ya starter template Elementor. Install sekarang teman-teman.
lalu klik aktifkan. Nah, setelah itu kalau teman-teman diarahkan ke halaman seperti ini, silakan klik build with template ya teman-teman. Pilih Elementor karena kita menggunakan editor Elementor. Nah, di sini banyak teman-teman untuk template-templatenya, tapi saran saya untuk teman-teman mungkin yang baru belajar membuat toko online, ikuti saja terlebih dahulu ya. Namanya Organic Store, teman-teman tinggal klik. Oke, kita tunggu dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita klik skip and continue, teman-teman di sini. Oke, lalu kita klik continue. Ini submit and build my website. Nah, di sini kita melakukan proses import ya, teman-teman. Oke, silakan ditunggu. Oke, di sini katanya sudah selesai, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman bisa klik view your website. Nah, jadi sekarang untuk tampilan dari website teman-teman seperti ini ya. Nah, mungkin selanjutnya kita bisa mengatur desain atau juga untuk melakukan settingan terkait dengan produknya ya teman-teman. Seperti pembayaran ataupun metode pengiriman dan yang lainnya ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba untuk melakukan settingan dari toko online kita teman-teman. Mungkin yang pertama kita akan coba lakukan settingan untuk pembayaran ya, atau mungkin ongkos kirim dulu teman-teman ya. Jadi kalau kita klik salah satu produk, coba lalu kita tambahkan ke keranjang teman-teman. Oke, di sini kita lihat ke pembayaran ya. Oke, di sini kalau kita isi kota kita teman-teman. Nah, di sini kita ingin mungkin ada semacam opsi untuk jasa pengiriman teman-teman ya, misalnya JNE atau Tiki atau yang lainnya ya. Di bagian sini setelah kita input alamat. Oke, jadi sekarang teman-teman ini ya, kembali ke sini kita close ke dalam dashboard webnya teman-teman. Lalu ke bagian plugin teman-teman dan tambah plugin baru. Di sini silahkan teman-teman cari namanya Indo Ongkir ya kalau nggak salah, atau ongkos kirim teman-teman, ongkos kirim ya. Nah, kita gunakan plugin yang gratis teman-teman. Nah, di sini teman-teman saya akan jelaskan terkait plugin gratis ini. Biasanya ada kelemahan ya teman-teman. Kelemahan pertama mungkin untuk update ya. Update itu sesuka developernya ya, karena namanya gratis ya, tidak ada jaminan ya teman-teman. Lalu mungkin kalau ada error itu kita tidak bisa melakukan apa ya, request support, itu pasti tidak bisa ya, karena namanya gratis.
Nah, mungkin kalau teman-teman tidak ingin menggunakan yang gratis, misalnya sudah untuk apa ya, untuk istilahnya toko online teman-teman benar-benar untuk production ya, yang mungkin pembelinya sudah cukup banyak, itu teman-teman saya sarankan menggunakan plugin yang premium ya. Kalau teman-teman ingin mendapatkan plugin premiumnya, bisa klik link yang ada di deskripsi video ya. Nah, di sini kita gunakan yang gratis sebagai pembelajaran. Teman-teman tuliskan ongkos kirim. Nah, ini ya teman-teman, kita gunakan plugin ongkos kirim ya. Ini banyak teman-teman yang lainnya, tapi saya belum pernah pakai ya. Ini ada ByteShip. Nah, di sini perlu diperhatikan teman-teman, plugin ini sudah cukup lama tidak diperbarui, sekitar 4 tahun yang lalu ya. Ini untuk versi free-nya ya. Kalau versi berbayarnya saya kurang tahu ya. Tapi coba kita gunakan teman-teman. Tapi saya tidak merekomendasikan teman-teman ya, karena sudah terlalu lama ini, 4 tahun ya. Tapi mungkin akan kita update di next materi teman-teman. Saya coba pakai plugin yang berbayar mungkin ya. Oke, di sini coba kita aktifkan dulu. Oke, di sini teman-teman, sekarang kita coba ke WooCommerce ya, lalu pengaturan coba. Oke, di sini kita coba lihat teman-teman di bagian di sini ya. Ini ada ongkos kirim ID, teman-teman klik. Oke, kita coba konfigurasi teman-teman di sini. Nah, di sini pastikan teman-teman statusnya adalah enable ya, lalu pilih ekspedisi yang akan diaktifkan. Kalau yang seperti ini pro, berarti teman-teman harus pakai yang berbayar. Lalu lokasi toko teman-teman berada di mana? Misalnya Jawa Tengah ya. Jawa Tengah misalnya di Jawa di sini nggak ada ya teman-teman. Mungkin kecamatannya ya. Nah, misalnya Tegal ya. Tegal itu kan Jawa Tengah ya. Oke. Nah, yang lainnya saya biarkan default. Nah, kita klik simpan perubahan. Oke, di sini sudah disimpan ya. Nah, kalau muncul seperti ini, biarkan saja teman-teman. Terus teman-teman lihat nih ada notifikasi seperti ini. Ini bawaan dari demo Astra teman-teman. Stripe ya. Coba kita nonaktifkan saja teman-teman. Mungkin di plugin ya, plugin terpasang. Nah, di sini ya untuk plugin ini, check out plugin Stripe-nya kita nonaktifkan. Lalu teman-teman bisa hapus ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita refresh di halaman check out teman-teman. Kita tes ya. Kecamatan. Misalnya pengirimannya ke Cengkareng. Nah, sekarang sudah ada opsi seperti ini ya. Pastinya teman-teman, kalau teman-teman cek mungkin di website cek ongkir ya, atau website dari masing-masing platform ini, mungkin akan ada selisih ya untuk ongkirnya ini ya, bisa terjadi ada selisih atau tidak, karena ini kan plugin free ya teman-teman. Pastinya mungkin dari developer tidak mengupdate sistem ini ya, apa untuk harganya ini ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang di sini untuk pembayaran teman-teman. Untuk pembayaran ini belum ada ya. Kita ke bagian WooCommerce, lalu pengaturan. Yang pertama, kita akan coba integrasikan menggunakan manual teman-teman ya.
Jadi silakan teman-teman ke pembayaran ya, di bagian WooCommerce, pengaturan dan pembayaran. Di sini teman-teman aktifkan transfer bank langsung. Oke, coba selesaikan penyiapan teman-teman, klik di sini. Oke, nah kita aktifkan di sini ya. Oke. Nah, di sini silakan teman-teman masukkan nama rekeningnya. Misalnya seperti ini ya. Lalu nomor rekeningnya berapa? Nama banknya apa? Oke. Jika ada lebih dari satu rekening, silakan klik tambahkan akun di sini dan masukkan yang sama seperti ini. Lalu klik simpan. Oke. Nah, ini menggunakan metode pembayaran manual. Kalau teman-teman refresh, ini nanti seharusnya sudah ada nih untuk pembayarannya. Sekarang kalau teman-teman lihat seperti ini ya, ada metode pembayaran transfer bank langsung. Berikutnya teman-teman, kita akan coba untuk mengintegrasikan website kita ini dengan sistem pembayaran yang otomatis, yaitu menggunakan payment gateway. Untuk linknya nanti teman-teman bisa klik di deskripsi video ya. Nah, di sini teman-teman kita akan menggunakan layanan dari TriPay. Jadi kalau teman-teman bingung fungsi dari payment gateway ini apa, jadi biar apa ya teman-teman, biar pembayarannya itu otomatis. Bayangkan teman-teman, di sini toko online teman-teman mungkin sehari bisa 50 transaksi atau lebih. Nah, itu kalau teman-teman mengecek satu persatu bukti transfer, mencocokkan kode invoice dan seterusnya, itu akan sangat merepotkan ya teman-teman. Jadi di sini solusi lain ketika teman-teman tidak ingin menggunakan transfer bank langsung, bisa menggunakan payment gateway. Di sini teman-teman bisa menggunakan namanya TriPay ya teman-teman. Nah, di sini nanti linknya di deskripsi video, teman-teman nanti bisa daftar ya. Dan kode referralnya juga kalau teman-teman ingin pakai nanti ada di deskripsi video ya. Nah, sebagai contoh teman-teman, di sini website saya kelaswordpress.com itu saya menggunakan sistem pembayaran otomatis ya. Di sini untuk kursus online saya, kenapa saya terapkan otomatis? Karena biar saya tidak mengecek ya dan juga tidak memproses pesanan secara manual, karena ini kursus ya, yang mana ketika user melakukan pembelian itu nanti langsung bisa mengakses materinya di website tanpa perlu kita konfirmasi ya. Seperti itu teman-teman. Nanti kalau teman-teman ingin daftar, silahkan daftar ya, dan lengkapi data yang diminta, biasanya seperti KTP atau mungkin NPWP ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri apakah diminta atau tidak. Nah, silakan teman-teman lakukan verifikasi. Nah, di sini saya sudah punya teman-teman ya, tapi saya tidak akan buka ya. Karena di sini ada privacy ya teman-teman. Atau saya buka ya. Seperti ini ya. Ini dashboard TriPay yang saya miliki teman-teman. Jadi di sini nanti misalnya ada saldo tersedia, lalu saldo dalam clearing atau transaksi dan seterusnya ya. Nah, kemudian teman-teman, bagaimana cara integrasikannya? Cara mengintegrasikannya, teman-teman tinggal ke bagian plugin dan tambah plugin baru. Oke. Di sini teman-teman tinggal cari namanya TriPay gitu ya. Nah, sekarang teman-teman, lalu teman-teman bisa klik aktifkan. Oke, nah selanjutnya teman-teman tinggal ke bagian WooCommerce ya, ke pengaturan. Pastikan ketika teman-teman ingin mengkoneksikan TriPay ini untuk proses production ya, atau untuk transaksi secara langsung, yang mana web teman-teman sudah live,
nanti pastikan untuk data yang disubmit di dalam Tripe itu sudah diverifikasi ya. Nah, seperti itu teman-teman. Kita ke bagian Tripe Global Konfigurasi. Nah, teman-teman silakan masuk ke bagian mode integrasi. Teman-teman nanti pilih production ya, karena untuk proses langsung. Tapi di sini teman-teman saya akan pilih mode sandbox. Cara integrasikannya sama saja. Nah, nanti setelah teman-teman klik di sini, teman-teman tinggal ke bagian merchant code. Nah, kalau teman-teman pilih metode production, maka pilih di sini ya, klik kanan teman-teman, opening in new tab. Tapi saya karena pakai sandbox, sandbox ini untuk contoh ya teman-teman. Saya pilih yang di sini, klik kanan dan opening in new tab. Atau simulator ya istilahnya. Nah, nanti kalau muncul seperti ini, teman-teman tinggal klik ya untuk kode merchantnya. Kode merchant teman-teman bisa letakkan di sini ya. Baru untuk API key-nya, teman-teman kembali ke sini. Nah, ini ya API key-nya, teman-teman klik lalu paste di sini. Oke ya. Lalu private key-nya teman-teman bisa ambil dari sini, lalu paste di sini. Gitu ya. Nah, lalu teman-teman bisa scroll ke bawah di bagian sini untuk statusnya itu apa. Nah, misalnya ketika pesanan di order itu statusnya mungkin pending atau on hold bisa. Lalu status suksesnya apa? Jadi di sini ada perbedaan teman-teman. Kalau teman-teman berjualan produk digital misalnya seperti kursus online atau digital download, maka ketika user melakukan pembayaran maka statusnya komplit supaya mereka bisa langsung akses materi ataupun produknya di dalam member area. Nah, karena yang kita jual adalah produk fisik, maka teman-teman pilih processing ya. Jadi sebelumnya ditahan, lalu setelah mereka melakukan pembayaran, kemudian uangnya itu kan masuk ke dalam payment gateway, maka statusnya adalah proses, gitu ya. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi teman-teman. Yang lainnya sudah ya. Nah, untuk callback URL itu coba kita copy teman-teman. Biasanya sih kalau misalnya di sini belum ada teman-teman, maksudnya nanti teman-teman bisa copy ya dan paste di dalam callback URL-nya di sini. Gitu ya. Oke, lalu teman-teman bisa simpan dulu. Oke, lalu teman-teman yang di sini ke atas dan simpan perubahan. Nah, berikutnya teman-teman tinggal aktifkan pembayarannya nih di sini ya, pembayaran. Lalu pilih pembayaran yang akan diaktifkan apa, misalnya BCA Virtual Account. Kita selesaikan penyiapan teman-teman. Nah, kita bisa aktifkan ya, lalu aktifkan ikonnya, perubahan. Oke, misalnya BCA saja ya teman-teman. Kita coba klik kanan kunjungi situs. Kita coba check out teman-teman pembayaran. Oke, di sini kita coba lihat. Nah, di sini sudah ada BCA ya. Kalau kita masukkan teman-teman data kita. Dan teman-teman input. Kita pilih ekspedisinya. Kita pilih BCA, lalu kita klik buat pesanan. Maka nanti akan diarahkan ke halaman Tripe seperti ini. Nah, di sini muncul ini adalah mode sandbox ya. Karena tadi saya gunakan mode sandbox. Tapi kalau teman-teman mode production, maka di sini tidak ada muncul seperti ini dan nanti user bisa langsung melakukan pembayaran. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk mengintegrasikan payment gateway ke dalam website kita. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam desain ya. Jadi coba kita lihat dulu teman-teman untuk web kita kanan. Nah, di sini kan sebenarnya hasil dari import ya teman-teman. Jadi mungkin kalau hasil dari import, teman-teman yang pemula itu mungkin kebingungan ya gimana cara untuk mengedit bagian tertentu atau mungkin menambahkan produk dan yang lainnya ya.
Nah, untuk produk teman-teman mungkin kita akan bahas di bagian terakhir ya. Sekarang kita akan fokus dulu cara untuk mendesain atau mengubah tampilan web kita ya. Di sini teman-teman ini ya untuk contoh webnya yang sebelumnya sudah saya buat ya. Jadi mungkin ada beberapa perubahan teman-teman. Nah, kita akan coba pelajari ya di sini. Oke, yang pertama, pastikan teman-teman ada di halaman home. Jadi ini adalah halaman home teman-teman ya. Kalau teman-teman akses domain teman-teman. Nah, kemudian kita bisa klik kanan teman-teman di bagian Elementor, paling di tab baru. Nah, sekarang kita masuk ke dalam halaman editornya ya, atau page buildernya. Jadi mungkin kita akan buat mirip dengan ini ya teman-teman, seperti warna atau mungkin untuk huruf dan yang lainnya ya. Oke. Di sini kita kembali ke buildernya teman-teman. Oke. Dengan seperti ini teman-teman bisa close. Lalu yang pertama kita akan ubah untuk mungkin backgroundnya ya teman-teman. Jadi kalau mau ubah background, teman-teman klik di bagian section. Kalau teman-teman mau di close untuk navigator silahkan ya, saya biarkan default. Nah, ke gaya ya. Di sini kalau kita lihat berarti backgroundnya pakai gradient, kita buat klasik. Nah, teman-teman bisa ubah warnanya sesuai keinginan. Seperti ini ya teman-teman untuk backgroundnya. Kalau teman-teman mau pakai gradient ya bisa disesuaikan sendiri ya. Tapi di sini saya akan pakai klasik dan warnanya putih. Nah, seperti itu ya teman-teman. Berikutnya kita akan coba lihat lagi untuk web contohnya. Ini kita copy teman-teman. Saya akan buat teks seperti ini. Kita masuk ke buildernya. Ini kita klik teman-teman ya. Lalu teman-teman ubah di sini untuk kontennya. Nah, seperti ini ya. Lalu kita lihat seperti ini ya. Nah, berarti di sini untuk yang bagian atas ini kita delete teman-teman caranya. Tinggal klik kanan dan hapus. Ini juga ya, klik kanan dan hapus. Lalu background ini yang daun ini ya. Coba teman-teman klik di bagian kontainernya. Lalu ke gaya, hapus latar. Nah ini ya, teman-teman hapus. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, berikutnya di sini ada warna biru ya, teman-teman. Jadi saya akan copy dulu untuk warnanya. Warna biru kita klik di bagian sini, shop now. Lalu ke bagian gaya, teman-teman. Nah, di sini warnanya ya, kita ubah. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, untuk teks yang ini, teman-teman kalau mau diubah, yang bagian bawah ini silakan diubah deskripsinya. Saya biarkan default. Gambar, teman-teman kalau mau klik, silakan diklik, lalu dipilih gambar. Nah, teman-teman bisa pilih bentuk. Di sini saya akan biarkan default, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman perbarui dulu. Oke, sekarang coba di refresh. Nah, tampilannya sekarang seperti ini ya. Oke, untuk shop now ini kalau kita klik belum ada linknya teman-teman. Linknya akan kita arahkan ke sini ya, everything ya. Kanan, pilih address. Kita klik di sini, bagian shop now, konten ya. Lalu kita hapus tanda pagarnya dan paste di sini ya. Barui. Oke, sekarang kalau kita refresh, kita klik. Akan diarahkan ke halaman shop ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi. Berikutnya kita lihat web contoh di sini seperti ini ya teman-teman. Oke, berarti kita coba klik di sini, lalu ke gaya ya, backgroundnya hitam. Kita biarkan default saja ya, seperti contoh. Di sini kita delete salah satu teman-teman, kontainernya ya, klik kanan dan di delete atau hapus. Jadi biar ada 3 seperti ini. Pertama teksnya adalah gratis ongkir. Oke.
Kita klik di sini. Ya, diklik. Lalu teman-teman kalau mau ubah ikonnya silahkan. Kita biarkan default. Biar gitu ya. Lalu keterangannya misalnya minimal belanja 150.000 ya, dapat gratis ongkir misalnya. Oke, lalu berikutnya apa lagi? Lalu ada garansi uang ya. Oke, di sini kita klik, kita ganti ikonnya jadi N, misalnya ini ya. Kan? Kita kasih di sini teksnya garansi uang. Oke, garansi uang 100% misalnya ya. Lalu perbarui. Berikutnya ada pengembalian barang. Ini pengembalian barang. Lalu keterangannya apa? Keterangannya garansi pengembalian barang. Ini ya teman-teman. Kita perbarui. Oke, setelah diperbarui, teman-teman bisa coba. Ya, di sini warnanya kita ubah, teman-teman, warna ikonnya ya. Ini kita ubah di gaya font. Ini ya. Ikonnya oke, copy ya warnanya. Seperti ini ya, teman-teman. Oke. Sekarang kita klik kanan di bagian sini. Salin. Lalu klik kanan di sini dan tempel gaya atau paste style. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, tinggal perbarui. Sip, kalau kita refresh. Nah, tampilannya sekarang seperti ini. Oke, selanjutnya di sini ada produk terbaru. Oke, berarti teman-teman tinggal klik sini lalu diubah. Produk terbaru. Nah, ini kalau teman-teman ke bagian gaya, mengubah warnanya silakan diubah di sini ya. Oke, saya biarkan default. Barui. Kalau kita klik di bagian produk teman-teman, bagian produk kita tidak bisa mengatur desain apapun ya. Berarti ini bawaan dari timnya ya, atau temanya. Oke, kita lihat lagi. Seterusnya, nah ini kategori-kategori ini kalau teman-teman mau ubah silahkan. Ini kalau contoh. Oke, di bagian produk terbaru ini ada 8 produk teman-teman. Kalau kita lihat di web kita, itu cuma 4. Kita coba klik. Di bagian limit produk teman-teman, kita atur jadi 8. Nah, seperti ini ya. Nah, teman-teman tanya, itu kenapa kok cuma 7? Berarti di sini produk yang kita miliki atau yang kita import di dalam dashboard web cuma 7. Oke, perbarui. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada CTA ya, atau call to action. CTA-nya itu sudah ada belum? CTA-nya yang ini ya. Berarti ini kita hapus saja teman-teman. Kontainer yang ini kita hapus. Nah, gini ya. Oke, kita perbarui. Sekarang coba kita, ini saya biarkan default teman-teman. Ya, default. Lalu shop now-nya ini kita ubah warnanya seperti ini. Kita klik. Lalu kita copy warnanya di dalam picker. Oke, lalu kita coba di bagian sini. Lalu ke gaya. Dan seperti ini teman-teman. Lalu untuk linknya teman-teman bisa import di sini. Oke, perbarui. Kita lihat lagi contohnya. Ada produk terlaris dan testimoni ya. Oke, di sini kita hapus berarti teman-teman yang ini. Oke. Nah, di sini kita ubah jadi produk terlaris.
Kalau kita klik teman-teman di. Nah, kalau produk terlaris berarti itu pakai shortcut yang lain teman-teman ya. Jadi kita perlu ubah shortcutnya. Teman-teman cari di sini namanya WooCommerce shortcut. Klik ya. Paling atas atau nanti linknya di deskripsi ya. Kita cari yang best selling teman-teman. Best selling itu di skenario 3 ya. Best selling produk, copy lalu paste di sini. Nah gini ya. Lalu limit produknya berapa yang mau ditampilkan dan kolomnya teman-teman. Saya buat 4 semua ya. Jadi seperti ini. Jadi ini adalah shortcut atau tampilan produk terlaris. Oke. Perbarui teman-teman. Sekarang kita lihat lagi ada testimoni di sini ya. Berarti yang ini kita klik teman-teman di bagian kontainer. Lalu ke gaya lapis latar ya. Nah ini backgroundnya kita hapus. Jadi seperti ini langsung. Oke. Nah, perbarui. Nah, untuk testimoninya teman-teman ya, di sini teman-teman tinggal klik di bagian tertentu. Ini misalnya, lalu diubah kontennya apa ya. Lalu namanya seperti itu ya. Dan untuk yang lainnya. Ini saya akan ubah biru lagi teman-teman. Bisa klik di sini. Saya klik. Nah, sini ya, di bagian gaya. Untuk tombolnya ya, backgroundnya. Oke, kita lihat lagi. Saya biarkan default ya. Biarkan default untuk yang lainnya. Coba perbarui teman-teman. Coba kita refresh. Kita lihat dari awal teman-teman. Nah ini kita ubah jadi testimoni ya. Kita klik sini ya. Refresh. Nah tampilannya seperti ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu saja teman-teman untuk mendesain dari halaman beranda ya. Teman-teman di sini ada warna seperti ini, hijau ini. Itu mungkin akan kita atur nanti ya teman-teman. Karena itu bawaan dari temnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk editing. Tadi teman-teman, untuk editing atau untuk mengubah di halaman beranda ya. Nah ini teman-teman bisa close untuk buildernya. Selanjutnya kita akan coba untuk mendesain halaman about ya. Nah ini ya teman-teman. Mungkin kita akan ubah beberapa bagian ya teman-teman. Mungkin mengubah teks atau gambarnya ya. Oke, di sini pastikan teman-teman ada di halaman about. Lalu klik kanan di bagian sini ya dengan Elementor, open in new tab. Di sini saya lihat dulu teman-teman untuk web contohnya. Oke, seperti ini ya. Jadi tidak banyak bagian yang diubah ya. Ini kita biarkan teman-teman. Kalau teman-teman mau diubah silahkan. Lalu diklik lalu diubah di sini ya untuknya. Lalu untuk backgroundnya di bagian kontainernya diklik dan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Oke. Nah, misalnya seperti ini ya. Kita akan biarkan seperti awal teman-teman. Selanjutnya di bagian sini. Nah ini mungkin kita akan ubah teman-teman. Jadi kita akan pakai teks yang ini. Oke. Lalu teman-teman bisa input di sini ya. Nah gini.
Oke, lalu yang bawah ini, nah mungkin ini ya. Oke, lalu saya masukkan di sini. Nah, untuk bagian yang ini, saya coba klik. Saya akan hapus saja, teman-teman. Saya klik kanan dan hapus ya. Ya, seperti ini. Oke, lalu untuk teks ini, teman-teman bisa kan, tinggal klik. Coba di sini ya. Ya, ini. Nah, seperti ini. Berikutnya untuk yang ini, kalau teman-teman ingin ubah, tinggal diklik. Lalu disesuaikan ya. Saya akan biarkan default. Jika untuk keterangannya, teman-teman bisa sesuaikan. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian yang ini ya. Paling bawah ini. Oke, kita kembali ke sini teman-teman. Nah, untuk mengubah gambar, diklik di sini ya teman-teman. Ini dia pakai carousel ya teman-teman. Kalau kita lihat di, oke, seperti ini ya. Berarti teman-teman bisa sesuaikan di sini. Nah, ini tinggal ditambah gambar ya. Kalau teman-teman ingin menambah gambar, ke galeri lalu pilih berkas. Oke, sebagai contoh, saya akan klik lagi di sini. Kemudian saya akan tarik file ini ya. Oke, saya coba sisipkan galeri teman-teman. Nah, misalnya seperti ini ya. Lalu teman-teman bisa klik perbarui. Berikutnya untuk bagian ini, saya coba delete saja teman-teman. Klik kanan, hapus. Lalu ini kita ganti, klik. Akan ganti dengan teks seperti ini. Nah, berikutnya untuk ini pakai gambar ya teman-teman. Kalau teman-teman mau ubah silahkan, saya biarkan default. Lalu untuk apa ya, untuk bagian yang ini checklistnya ya, teman-teman bisa klik. Nah, kalau mau diubah silahkan. Lalu ikonnya kalau mau diubah silahkan ya. Saya akan biarkan default seperti ini, teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Mungkin kita akan ubah untuk warna checklistnya ya teman-teman, atau ikonnya. Jadi teman-teman klik di sini, kemudian masuk ke bagian gaya, lalu ke bagian icon, paste ya teman-teman. Lalu juga klik gaya, icon, kita paste. Start shopping, klik gaya, background ya. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk bagian yang ini, teman-teman bisa klik ya. Disesuaikan untuk teksnya, gambar, dan juga untuk namanya. Lalu klik perbarui. Sekarang kalau teman-teman refresh di halaman about, mungkin perubahannya seperti ini ya. Oke. Nah, berikutnya kita ke halaman kontak teman-teman. Di sini halaman kontaknya, kalau kita lihat web contoh, mungkin kita ganti kontennya saja teman-teman yang di dalamnya ya. Oke, jadi saya akan contohkan untuk cara mengeditnya. Jika teman-teman akses halaman kontak lalu ke sini di kanan ya, di bagian Elementor. Sekarang kita akan diarahkan ke page builder di halaman kontak. Oke, di sini teman-teman kita bisa klik ikonnya. Nah, teman-teman kalau mau ubah silakan, saya biarkan default. Lalu kita paste. Nah, teman-teman bisa ubah warnanya ya. Nah, di sini untuk nomornya saya akan masukkan satu saja. Hanya nomor dari digital ya.
seperti ini ya. Emailnya diklik. Nah, teman-teman bisa masukkan email teman-teman di sini. Teman-teman sesuaikan sendiri ya. Mungkin saya akan biarkan default saja. Saya klik. Dan saya akan hapus satu. Nah, jadi cuma satu seperti ini. Lalu icon email teman-teman bisa klik. Saya akan ubah warnanya. Nah, seperti ini ya. Lalu alamat juga klik. Hanya alamatnya kembangan. Ikonnya diklik. Gaya. Kita paste. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu teks yang ini kita ubah. Jadi ini untuk FAQ ya. FAQ itu untuk pertanyaan yang sering ditanyakan gitu ya. Nah, untuk kontennya teman-teman bisa klik di sini, lalu nanti disesuaikan ya. Misalnya ini pertanyaan 1, lalu jawabannya apa gitu ya, dan seterusnya. Oke, lalu teman-teman perbarui. Sekarang refresh langsung kontak. Nah, maka sudah berubah seperti ini ya. Oke, itu untuk desain di bagian halaman. Berikutnya teman-teman mungkin teman-teman ingin mengubah header ya, mungkin warnanya ingin disesuaikan. Jadi kalau header itu berarti teman-teman kembali ke dalam dashboard web, lalu ke bagian tampilan dan sesuaikan. Ke bagian global teman-teman, kembali ke bagian header. Lalu di sini ya ada menu utama teman-teman, yang ini ya. Nah, ini kita ke bagian desain. Nah, ini ya warnanya teman-teman bisa sesuaikan. Saya akan ubah untuk warna hover dan aktifnya dengan warna ini ya. Teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Nah, maka seperti ini ya. Oke. Lalu di bagian menu sekunder yang ini, bagian desain, sama teman-teman buat biru juga. Nah, kalau teman-teman ingin mengubah untuk jenis fontnya ya, misalnya, nanti tinggal ke bagian font menu. Nah, tinggal teman-teman sesuaikan di sini ya, misalnya ukurannya atau yang lainnya ya, jenis font, ketebalan, dan seterusnya. Oke, nah kemudian ke bagian ini, keranjang teman-teman, kita klik. Keranjang ini kalau teman-teman ingin ubah, sesuaikan ya, kita lihat contoh. Ini ya, oke. Tentunya pakai yang ini. Atau yang ini ya, default saja. Lalu ke bagian desainnya teman-teman. Desain ini ya, art colornya. Nah seperti ini ya. Lalu count colornya berarti jumlahnya putih. Nah seperti ini teman-teman. Warna hovernya juga sama, kita buat putih. Sip ya. Oke. Lalu berikutnya untuk ini teman-teman, akun coba kita klik. Atau kita terbitkan dulu teman-teman ya. Oke, coba kita refresh. Oke, coba kita klik ini. Apakah sudah benar mengarah ke halaman My Account? Oke, jadi sudah benar ya teman-teman. Kita kembali ke sini, klik akun, icon ya. Nah, mungkin kita pakai icon saja teman-teman di sini. Jika icon seperti ini ya, terbitkan. Oke, kita kembali ke dashboard web. Nah, berikutnya kita akan coba ubah teman-teman untuk footer ya di sini.
kita akan buat kurang lebih mungkin seperti ini ya teman-teman. Oke, berarti ini cuman mengubah beberapa bagian ya. Kita kembali ke dashboard web, berarti ke footer teman-teman. Kita kembali ke tampilan dan kesesuaikan. Lalu ke bagian pembuat footer teman-teman. Oke, yang ini ya, diklik. Nah ini ya, yang pertama kita akan ubah untuk backgroundnya. Berarti teman-teman klik di sini. Kemudian ke bagian desain, latar. Nah ini ya, warnanya seperti ini. Lalu kita lihat lagi. Di sini ada 3 bagian ya. Ini kita hapus berarti teman-teman ya. Oke. Kita klik di sini. Kita cari namanya. Oke. Sosial ini teman-teman kita tarik ke atas. Nah, ke sini ya. Nah, jadi nantinya seperti ini. Oke. Lalu untuk teks yang ini, kalau teman-teman ingin diubah, silahkan diklik di sini. Lalu diubah teksnya apa? Caranya klik di sini. Saya mengerti dan tinggal diubah ya. Oke. Kemudian untuk yang ini, site link ini, mungkin kita terbitkan dulu teman-teman. Kita coba klik di bagian widget teman-teman. Site link ini kalau nggak salah dia masuk ke bagian widget 2 ya. Nah ini ya, teman-teman tinggal klik. Lalu klik di sini. Sorry, klik ya. Lalu nah, naikkan mungkin ya teman-teman. Kita coba buat naik. Kenapa tidak bisa dihapus ya? Agak susah teman-teman. Kalau susah gini coba kita tambahkan item, tambahkan blok 1. Nah, kita lihat perubahannya. Ini ya. Kita coba klik. Kita klik yang ini teman-teman ya, yang atas kita buat turun. Lalu kita klik site link, klik di sini ya. Lalu hapus. Nah, gitu ya teman-teman kalau susah. Oke, yang ini kita klik. Kita biarkan saja nggak masalah. Nah, untuk link ini berarti dari dashboard atau default dari website kita teman-teman ya. Oke, di sini kita biarkan dulu seperti ini. Kita biarkan default. Nah, copyright ini kita masukkan ke tengah. Atau kita buat di sini. Klik ya, lalu buat satu kolom. Oke, lalu kita klik di sini dan masukkan copyright. Oke, copyrightnya kita blok. Kita klik ya teman-teman, lalu di blok dan buat biar dia ke tengah seperti ini. Nah, sekarang teman-teman tinggal klik di bagian setting, lalu ke bagian desain, lalu kita buat backgroundnya. Backgroundnya saya buat seperti ini ya. Oke, untuk sosial medianya teman-teman klik, lalu di sini teman-teman bisa sesuaikan ya. Nah, di sini misalnya Facebook, kita akan dimasukkan URL Facebooknya. Lalu kalau ingin menambahkan icon yang lainnya, teman-teman klik ya. Lalu add social icon. Nah, ya. Oke, itu teman-teman terbitkan. Sekarang kalau kita refresh, maka perubahannya seperti berikutnya, teman-teman. Di sini kan kita sudah mengubah warnanya jadi biru, tapi di sini masih ada hijau. Mungkin kurang sinkron ya, atau di beberapa bagian.
Nah, kita akan ubah jadi biru teman-teman ya. Contohnya di my account tadi ya. Nah ini, oke. Nanti kita ke bagian sini kembali teman-teman. Kalau kita masuk ke bagian global, ke bagian warna, teman-teman, kita akan masukkan warna aksennya seperti ini ya. Oke, warna linknya juga sama. Kita akan buat biru semua. Nah, di sini color satunya juga sama, color 2 juga sama. Oke, terbitkan teman-teman. Lalu coba saya refresh. Nah, sip, warnanya berubah. Lalu kalau kita ke bagian everything, ini juga warnanya berubah biru seperti ini. Lalu untuk badge diskonnya juga berubah jadi biru seperti ini. Berikutnya kita akan masuk ke dalam cara untuk mengimport produk ya teman-teman, atau membuat produk. Jadi setelah semua desain mungkin teman-teman sudah terapkan, atau mungkin sudah teman-teman lakukan settingan untuk WooCommerce-nya ya, untuk sistem toko online-nya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pembuatan produk. Oke, di sini teman-teman bisa kembali ke dashboard web. Cara membuat produk itu sebenarnya cukup mudah teman-teman, karena dari WooCommerce juga sudah menyiapkan untuk menu-menunya ya, jadi kita tinggal input ya. Nah, caranya teman-teman ke bagian produk ya, lalu klik tambah baru. Ini saya buat contoh sederhana saja teman-teman ya. Nama produknya misalnya produk 1 gitu ya. Nah, kemudian teman-teman bisa masukkan deskripsi produknya. Oke, sebagai contoh mungkin saya akan pakai lorem ipsum saja teman-teman ya. Saya paste di sini. Kemudian di bagian bawah sini ada harga. Nah, kita bisa masukkan misalnya harganya 250.000. Oke. Nah, di sini ada deskripsi singkat produk. Ini saya jelaskan terkait dengan deskripsi singkat produk dan deskripsi produk. Bedanya di mana, gitu ya. Lalu atur gambar produk, teman-teman. Nah, teman-teman bisa unggah berkas, lalu pilih berkas. Sebagai contoh, saya akan langsung tarik file ini, teman-teman. Nah, ini ya misalnya, lalu atur gambar produk. Nah, sekarang teman-teman bisa buat lagi di sini kategorinya. Ya, atau kalau sudah ada kategori yang sebelumnya tinggal dicentang. Nah, lalu teman-teman tinggal terbitkan ya. Oke. Nah, sekarang kalau teman-teman refresh di halaman home, kita lihat ke bawah. Refresh lagi coba. Kenapa belum masuk? Atau kita coba lihat di halaman ini teman-teman. Harusnya sudah masuk ya. Produk terbaru. Namanya produk 1. Kalau kita klik kanan, opening in new tab. Nah, ini detail produknya sudah ada teman-teman. Tapi kenapa di ini tidak tampil ya? Di halaman home. Jadi kita coba cek ya teman-teman. Kalau di sini pasti tidak masuk ya di bagian produk terlaris. Karena kan di awal tadi kita menggunakan shortcut bestseller ya. Mungkin di sini juga pakai kategori teman-teman ya. Shortcutnya nanti kita coba lihat. Ke bagian kategori ini, tadi kan kita input di sini. Nah ini ya, sudah masuk. Oke, coba kita klik di halaman home teman-teman. Ke Elementor ya. Oke, kita coba lihat. Kita klik teman-teman. Oh ya, dia tidak masuk teman-teman karena di sini kita produknya ini pakai kategori ya. Mungkin kita akan ubah saja teman-teman.
pakai default saja ya, e-commerce shortcut. Gua klik yang ini. Kita coba scroll teman-teman ke bagian ini ya, new product. Skenario 4 ya. Oke teman-teman, paste di sini. Nah, sekarang muncul ya produk terbarunya, yaitu produk 1 tadi. Kemudian di sini kita bisa atur jadi 8 limit produknya. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, perbarui. Refresh. Kita lihat. Nah, maka tampilannya sekarang seperti ini ya. Oke, coba kita tes check out mungkin ya. Di sini teman-teman kita pilih keranjang, lakukan pembayaran, input data-data, silakan teman-teman pilih ekspedisi dan misalnya BCA buat pesanan. Nah, sekarang coba kita lihat di bagian WooCommerce dan pesanan. Nah, ini ya teman-teman, ada pesanan masuk 7 detik yang lalu. Ini yang barusan kita order. Nah, ini kalau teman-teman nanti pakai payment gateway, dia statusnya bukan ditahan ya. Kalau pembeli sudah membayar, tapi nanti akan berubah secara otomatis menjadi sedang diproses. Nah, jadi kita nggak perlu mengubah statusnya secara manual ya, tapi nanti akan berubah secara otomatis ketika user sudah melakukan pembayaran. Jadi nanti seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk bagian memproses pesanan yang masuk. Kita akan masuk ke dalam tahap terakhir teman-teman, yaitu pentingnya melakukan data backup website. Jadi di sini saya sarankan ketika teman-teman sudah selesai melakukan pembuatan web, maka harus melakukan backup data website ya. Secanggih apapun sistem ataupun secanggih apapun server yang teman-teman gunakan, saya menekankan untuk selalu melakukan backup ya. Karena kita tidak tahu teman-teman apakah server tersebut ada permasalahan ya di kemudian hari, baik mungkin dari sisi softwarenya atau mungkin dari hardware atau bahkan mungkin hal-hal yang di luar kendali manusia ya teman-teman, seperti bencana alam, tsunami dan yang lainnya. Nah, ketika teman-teman mungkin dari server tidak menyediakan backup, maka data web teman-teman akan ya akan hilang ya. Atau sekalipun mereka menyediakan backup, kalau terjadi kendala ya mungkin biasanya akan menunggu beberapa waktu ya teman-teman sampai website teman-teman bisa diakses kembali. Nah, di sini saya sarankan teman-teman melakukan backup ya. Apalagi kalau web teman-teman itu adalah website yang sifatnya dynamic ya, yang mungkin setiap hari ada pendaftaran, ada update dan seterusnya, itu selalu di backup ya. Kecuali website statik ya, mungkin teman-teman nggak perlu melakukan backup secara secara berkala ya, cukup satu kali atau beberapa kali sudah cukup ya. Website statik itu misalnya seperti company profile, nah itu kan biasanya sih ya, web-web seperti itu jarang dilakukan update konten ya teman-teman. Oke, di sini untuk melakukan backup saya akan contohkan cara yang manual ya teman-teman. Jadi teman-teman silahkan ke dalam member area dari Domainesia ya, lalu ke bagian layanan yang aktif silahkan diklik. Teman-teman nanti ke bagian service dulu ya, bagian service dan muncul layanan aktif, silahkan diklik. Di sini login ke cPanel teman-teman. Oke, nah kita cari di sini namanya file manager teman-teman ya. Klik. Nah, kita ke public HTML, website kita ada di dalam public HTML teman-teman ya. Silahkan diklik select all. Atau kalau misalnya teman-teman hasil add-on domain mungkin ada di folder domainnya ya, silahkan diklik.
Setelah diklik nanti di select all dan kita akan klik kanan, lalu teman-teman klik compress ya, lalu pilih zip dan compress file. Oke, setelah itu kita close teman-teman. Nah, teman-teman bisa cari di sini ya, formatnya seperti ini, yang berformat zip. Teman-teman bisa klik kanan dan rename mungkin. Oke, saya akan ubah namanya jadi file toko online misalnya ya. Nah, teman-teman rename, lalu teman-teman klik dan teman-teman silahkan download ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat proses downloadnya. Nah, sekarang teman-teman perlu mendownload database-nya. Caranya teman-teman silahkan cari di public HTML ya. Oke. Atau di folder domainnya cari namanya wp-config teman-teman. Ya, lalu teman-teman bisa klik view. Nah, ini nama database teman-teman. Disesuaikan ya nanti nama database-nya apa? 510 ya. Oke, kita kembali ke panel teman-teman. Cari di sini namanya PHP MyAdmin. Ini ya teman-teman, silakan diklik. Nah, teman-teman lihat di sini nama database teman-teman, silakan diklik. Nah, ambil semua. Teman-teman tinggal klik export ya. Oke, setelah itu pastikan formatnya saya pilih SQL ya dan klik export. Nah, di sini sekarang sudah proses download ya, teman-teman. Jadi di sini untuk database-nya, lalu di sini untuk website teman-teman atau file webnya. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk membuat website online kali ini ya. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.